Hai, saya Roro Gandhi, kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini, teman-teman terkasih, kita akan membahas atau kita akan tanya jawab seputar masa Prapaskah yang kita masuki. Apa saja? Kurang lebih saya mengumpulkan ada 23 pertanyaan, teman-teman terkasih. Pertanyaan seputar masa Prapaskah. Semoga apa yang ada dalam benak Anda itu pertanyaan-pertanyaan dapat terjawab dalam konten kali ini tentang tanya jawab seputar masa Prapaskah. Pertanyaan pertama, apa itu Romo masa Prapaskah? Nah, jawabannya adalah masa Prapaskah adalah masa 40 hari sebelum Paskah yang digunakan gereja untuk mempersiapkan diri dalam merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari Minggu Paskah. Itu jawaban yang paling singkat. Apa itu masa Prapaskah? Yang kedua pertanyaannya, bila manakah masa Prapaskah itu dimulai, Romo? Nah, masa Prapaskah itu dimulai pada hari Rabu Abu, yaitu hari di mana umat beriman menerima tanda salib pada dahinya. Menerima tanda salib dari abu pada dahinya. Seperti yang ada dalam dahi saya ini. Dan masa Prapaskah itu berakhir pada siang hari Sabtu Suci. Pada siang hari Sabtu Suci. Dan catatannya, 5 hari Minggu Prapaskah tidak terhitung dalam masa 40 hari tersebut. Itu pertanyaan yang kedua yang sering muncul. Yang ketiga, mengapa orang Katolik membubuhi dahinya dengan tanda salib pada hari Rabu Abu? Jawabannya, sebab menurut Injil, tanda di dahi adalah lambang kepemilikan seseorang. Dengan tanda salib di dahinya melambangkan bahwa orang tersebut adalah milik Yesus Kristus yang wafat di kayu salib. Dan tanda itu serupa dengan tanda rohani atau materai yang dimateraikan dalam baptisan Kristiani, yaitu ketika manusia dibebaskan dari perbudakan dosa serta dijadikan hamba kebenaran. Anda bisa cek dalam Roma 6 ayat 3 sampai dengan 18. Dan tanda itu juga serupa dengan gambaran orang-orang benar dalam kitab Wahyu 7 ayat 3. Dikatakan seperti ini. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Itu pertanyaannya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, mengapa diberi tanda dengan abu, Romo, bukan yang lainnya? Ini menarik. Jawabannya, karena abu adalah lambang biblis dari sesal dan juga tobat. Dari zaman kitab suci, umat Allah itu mempunyai kebiasaan untuk berpuasa, mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu serta menaburi kepala mereka dengan abu. Nah, sekarang ini tidak lagi mengenakan kain kabung atau duduk di atas abu, tetapi kita masih meneruskan kebiasaan berpuasa dan membubuhkan abu pada kening kita sebagai tanda sesal dan juga tobat. Sesungguhnya hari Rabu Abu bukanlah hari sekedar membumbuhi dahi kita dengan abu, tetapi juga adalah hari puasa. Next, pertanyaannya. Romo, adakah makna lain dari abu itu? Jawabannya, ya, ada. Abu juga melambangkan kematian. Dan dengan demikian, mengingatkan kita akan ketidakabadian kita. Karenanya ketika imam
dengan ibu jarinya membumbukan abu di kening umat, ia akan berkata, ingatlah manusia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Adam. Dan perkataan tersebut diucapkan juga dalam pemakaman. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Sesuai firman Tuhan kepada Adam dan sesuai dengan pengakuan Abraham sendiri. Aku debu dan abu. Dalam kitab Kejadian 18 ayat 27. Demikianlah abu menjadi tanda ketidakabadian kita, serta mengingatkan kita semua akan pentingnya bertobat sebelum hidup kita di dunia ini berakhir dan kita akan menghadap Sang Pencipta. Next, pertanyaannya. Berasal dari manakah abu yang digunakan pada hari Rabu-Abu? Jawabannya, abu tersebut dibuat dengan membakar daun-daun palma yang berasal dari hari Minggu Palma tahun sebelumnya. Dan daun-daun palma itu kemudian diberkati oleh imam. Abu yang diberkati telah digunakan dalam ritual keagamaan sejak zaman Musa. Jadi abu tersebut itu berasal dari daun palma yang berasal dari Minggu Palma yang tahun lalu. Daun itu dibakar dan juga diberkati oleh imam. Dan abu yang diberkati itu telah digunakan dalam ritual keagamaan sejak zaman Musa. Anda bisa membacanya secara detail dalam kitab Bilangan 19 ayat 9 sampai dengan 10 dan juga ayat 17. Itu jawabannya. Next, Romo. Mengapa daun-daun palma yang berasal dari hari Minggu Palma tahun sebelumnya yang digunakan? Ini menarik pertanyaannya. Jadi, mengapa kok harus daun palma yang sebelumnya yang digunakan? Jawabannya, sebab hari Minggu Palma adalah saat rakyat bersukacita menyambut Yesus yang memasuki kota Yerusalem dengan jaya. Mereka menyambut kedatangannya dengan melambai-lambaikan daun palma. Sedikit di antara mereka yang menyadari bahwa ia datang untuk wafat guna menebus dosa-dosa mereka. Maka dengan menggunakan daun-daun Minggu Palma, gereja hendak mengingatkan bahwa kita selayaknya tidak hanya bersukacita atas kedatangan Yesus, tetapi juga menyesali kenyataan bahwa karena dosa-dosa kita lah, maka ia harus wafat bagi kita guna menyelamatkan kita dari api neraka. Itu jawabannya. Next, Romo. Mengapa hari Minggu tidak terhitung dalam 40 hari masa Prapaskah? Jawabannya, sebab hari Minggu adalah hari kebangkitan Kristus. Jadi, hari Minggu bukanlah saat yang tepat untuk berpuasa dan menyesali dosa-dosa kita. Pada hari Minggu, kita wajib merayakan kebangkitan Kristus demi keselamatan kita. Dan pada hari Jumatlah kita mengenangkan wafatnya demi menebus dosa-dosa kita. Maka hari Minggu sepanjang tahun adalah hari-hari pesta. Dan hari Jumat sepanjang tahun adalah hari-hari pertobatan atau hari-hari tobat. Itu jawabannya. Next, no. Ini menarik nih. Mengapa Romo masa Prapaskah berlangsung selama 40 hari lamanya? Jawabannya sebab 40 hari adalah angka yang diyakini dalam kitab suci sebagai waktu pendisiplinan diri, waktu penyembahan serta juga persiapan. Maka kalau kita ingat, Musa tinggal di Gunung Allah itu selama 40 hari. Anda bisa detail membaca dalam kitab Keluaran 24 ayat 18, juga 34 ayat 28. Nah, juga Elia berkelana selama 40 hari sebelum
ia tiba di gua di mana ia mendapat penglihatan. Anda bisa baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Nah, juga Niniwe diberi waktu selama 40 hari untuk mengalami pertobatan. Anda bisa juga baca dalam kitab Yunus 3 ayat 4. Dan yang terutama, kita harusnya ingat ini, sebelum memulai karya pewartaannya, Yesus guru kita melewatkan 40 hari di padang gurun untuk berpuasa dan juga berdoa. Matius 4 ayat 2. Nah, karena masa Prapaskah adalah masa untuk berdoa dan juga berpuasa, maka selayaknya umat Kristiani meneladani Tuhan mereka dengan masa 40 hari lamanya. Kristus menghabiskan 40 hari dengan berdoa dan berpuasa untuk mempersiapkan karya pewartaannya yang mencapai puncaknya dengan wafat serta kebangkitannya. Jadi, selayaknya lah umat Kristiani meneladaninya dengan masa 40 hari berdoa dan juga berpuasa untuk mempersiapkan perayaan puncak karya pewartaannya, yaitu Jumat Agung, penyalipannya, dan Minggu Paskah sebagai kebangkitannya. Maka Katekismus Gereja Katolik menyatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Oleh masa puasa selama 40 hari, setiap tahun, gereja mempersatukan diri dengan misteri Yesus di padang gurun. KGK nomor 540. Itu jawabannya. Next. Romo, apa itu hari puasa dan pantang? Nah, jawabannya, sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik KHK, hari puasa adalah hari di mana umat Katolik yang berumur 18 sampai awal tahun ke-60 itu diwajibkan berpuasa. 18 sampai awal tahun ke-60. Maka berpuasa berarti makan kenyang normal ya, 1 kali sehari dengan 2 kali makanan kecil selama porsi kedua makanan kecil tersebut jika dijumlahkan tidak menjadi 1 porsi makanan normal. Nih, definisinya. Anak-anak tidak diwajibkan berpuasa. Namun, demikian para orang tua wajib menjamin bahwa anak-anak mereka memperoleh pendidikan rohani yang selayaknya dalam hal berpuasa. Ini untuk tanggung jawab orang tuanya. Mereka yang mempunyai masalah kesehatan dan karenanya membutuhkan porsi makanan yang lebih besar atau makanan normal seperti biasanya, dapat dengan mudah memperoleh dispensasi dari imam. Maka hari pantang adalah hari di mana umat Katolik yang genap berumur 14 tahun ke atas wajib berpantang daging atau ikan atau garam atau jajan atau rokok. Bila dikehendaki masih bisa menambah sendiri puasa dan pantang secara pribadi tanpa dibebani dengan dosa bila melanggarnya. Sekali lagi, mereka yang mempunyai masalah kesehatan dan karenanya mempunyai kebutuhan makanan yang khusus dapat dengan mudah memperoleh dispensasi dari imam. Maka ada perbedaannya, kalau puasa itu dari umur 18 sampai tahun ke-60. Sedangkan pantang itu adalah umat Katolik yang berumur genap 14 tahun yang wajib berpantang. Itu jawabannya, teman-teman. Next, pertanyaan selanjutnya, masih banyak nih. Romo, adakah dasar kitab sucinya yang mengatakan bahwa berpantang daging adalah tanda tobat? Adakah dasar kitab sucinya yang mengatakan bahwa berpantang daging adalah tanda tobat? Jawabannya, ya, ada.
Dalam kitab Daniel dinyatakan, pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Anda bisa baca dalam kitab Daniel 10 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dengan berpantang hal-hal yang enak serta menolaknya, kita terpacu untuk bersikap rendah hati, membebaskan diri dari keterikatan kepada hal-hal tersebut, dan juga mengembangkan disiplin rohani dengan bersedia melakukan silih-silih pribadi serta mengingatkan diri kita akan pentingnya hal-hal rohani di atas hal-hal duniawi. Nah, karena gereja Katolik hanya menetapkan pantang pada hari-hari tertentu, jelaslah bahwa gereja tidak melarang umatnya menyantap daging. Sebaliknya, gereja menganggapnya sebagai berpantang dari hal-hal yang nikmat, di mana di daerah-daerah yang tingkat ekonominya rendah, daging amatlah mahal harganya dan karenanya hanya santap dalam pesta-pesta saja, sehingga daging menjadi tanda kegembiraan untuk mencapai tujuan rohani. Itu jawabannya. Ada dalam kitab Daniel. Next, Romo. Atas dasar apakah gereja mempunyai wewenang untuk menentukan hari-hari puasa dan pantang? Wah, menarik nih. Atas dasar apakah gereja mempunyai wewenang untuk menentukan hari-hari puasa dan pantang? Jawabannya, dengan wewenang dari Yesus Kristus yang berfirman kepada para pemimpin gerejanya. Dalam Matius 16, 19, 18, dan 18, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Istilah terikat dan terlepas adalah itu cara rabinik untuk menunjukkan kuasa untuk menetapkan halakah atau peraturan dalam memimpin komunitas iman. Atau secara sederhana dapat digambarkan bahwa setiap keluarga memiliki wewenang untuk menetapkan waktu doa bersama bagi anggota-anggota keluarganya. Jadi, jika orang tua menetapkan bahwa doa bersama dalam keluarga akan dilakukan pada waktu tertentu, misalnya saja membaca kitab suci setelah makan malam, adalah dosa bagi anak-anak untuk tidak mentaatinya serta mangkir dari doa bersama tanpa alasan yang tepat. Demikian juga, gereja sebagai keluarga Allah memiliki wewenang untuk menetapkan doa bersama dalam keluarganya. Dan adalah dosa bagi anggota-anggota gereja jika tidak mentaati serta mangkir dari doa bersama tanpa alasan yang tepat. Tentu saja, jika seseorang mempunyai alasan tepat, gereja akan segera memberikan dispensasi kepadanya. Itu jawabannya. Wewenangnya. Next, Romo. Selain dari hari Rabu Abu, adakah hari-hari puasa dan pantang yang lain selama masa Prapaskah? Jawabannya gampang nih. Jawabannya ada, ya. Semua hari Jumat selama masa Prapaskah adalah hari pantang. Juga Jumat Agung, hari di mana Yesus disalibkan, adalah hari puasa dan pantang. Semua hari dalam masa Prapaskah adalah hari yang tepat untuk berpuasa dan berpantang. Tetapi, kitab hukum kanonik tidak mewajibkan puasa pada hari-hari tersebut. Jadi boleh berpuasa atau berpantang secara sukarela sesuai dengan kebutuhan pribadi dan juga kualitas iman pribadi masing-masing. Itu jawabannya. Next, Romo. Mengapa setiap hari Jumat selama masa Prapaskah ditetapkan sebagai hari pantang? Tanyain lagi nih jawabannya. Jawabannya, karena Yesus wafat untuk menebus dosa-dosa kita pada hari Jumat. Sehingga hari Jumat merupakan hari yang amat tepat untuk menyesali dosa-dosa kita. Sama seperti hari Minggu. Hari di mana Yesus bangkit demi keselamatan kita adalah hari yang amat tepat untuk bersukacita. Dengan menyangkal diri dari sesuatu yang kita sukai.
Maka di luar masa Prapaskah, umat Katolik diperbolehkan untuk melakukan bentuk tobat yang lain pada hari Jumat di sepanjang tahun sebagai gantinya pantang. Dan semua hari Jumat adalah hari tobat di mana kita wajib melakukan sesuatu untuk menyatakan sesal atas dosa-dosa kita. Seperti hari Minggu adalah hari kudus di mana kita wajib beribadat serta merayakan karunia keselamatan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Next, Romo. Apakah sikap tobat baik juga dilakukan pada hari-hari lain sepanjang masa Prapaskah? Apakah sikap tobat baik juga dilakukan pada hari-hari lain sepanjang masa Prapaskah? Jawabannya pasti ya. Kenapa? Karena hukum kanonik menyatakan seluruh hari Jumat sepanjang tahun dan selama masa Prapaskah adalah hari-hari tobat. Anda bisa membaca dalam kitab hukum kanonik artikel 1250. Itu jawabannya. Next, Romo. Kegiatan apa sajakah yang cocok dilakukan pada hari-hari biasa sepanjang masa Prapaskah? Kegiatan apa sajakah yang cocok? Nah, jawabannya adalah penyangkalan diri dari sesuatu yang kita sukai selama masa Prapaskah melalui tindakan amal kasih baik secara jasmani ataupun rohani bagi sesama, berdoa, berpuasa, dan berpantang. Memenuhi kewajiban-kewajiban kita secara lebih setia, menerima sakramen tobat, dan tindakan-tindakan lain yang menyatakan tobat secara umum. Dengan perubahan sikap batin dan juga sikap diri secara fisik untuk menyatakan tobat kita. Itu jawabannya. Next, Romo. Mengapa sikap tobat amat tepat dilakukan pada masa Prapaskah? Wah, ini makin sulit ya tanya-tanyanya. Mengapa sikap tobat tepat? Jawabannya, karena masa Prapaskah berpuncak pada peringatan wafatnya Tuhan kita demi menebus dosa-dosa kita dan perayaan kebangkitannya demi keselamatan kita. Oleh sebab itu teman-teman, amatlah tepat untuk menyesali dosa-dosa kita yang menyebabkan kematiannya. Maka manusia mempunyai pembawaan kejiwaan untuk berduka cita atas peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, dan dosa-dosa kita adalah peristiwa-peristiwa yang paling menyedihkan. Karena sifat manusia yang lemah, manusia juga memerlukan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan tertentu. Itulah sebabnya kita menetapkan hari Minggu adalah waktu yang dikhususkan untuk beristirahat dan beribadat. Karena jika tidak, kemungkinan besar kita akan lupa untuk meluangkan waktu cukup untuk beristirahat serta beribadat. Karenanya sangat tepat memiliki waktu tetap untuk bertobat. Dan masa Prapaskah adalah salah satu dari waktu-waktu yang ditetapkan tersebut. Itu jawabannya. Next. Makin susah ya teman-teman ya jawabannya ini. Next, Romo, apakah kebiasaan menyangkal diri dari hal-hal tertentu selama masa Prapaskah itu wajib? Apakah kebiasaan menyangkal diri? Jawabannya tidak sebetulnya. Namun demikian, ini penting. Apakah kebiasaan menyangkal diri dari hal-hal tertentu selama Prapaskah itu wajib? Jawabannya tidak. Ini jawabannya tidak. Mengapa? Karena namun demikian, kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik serta bermanfaat. Jadi tidak wajib, tapi ingat bahwa kebiasaan menyangkal diri adalah kebiasaan yang baik serta bermanfaat. Dan para orang tua atau wali boleh menerapkannya kepada anak-anak untuk mendorong perkembangan latihan rohani mereka yang adalah tugas utama mereka dalam membesarkan anak-anak. Itu penting. Jadi bukan berdebat masalah wajib atau tidak, tetapi itu berguna atau tidak dalam kehidupan kita. Serta juga untuk anak-anak, dan juga ini menjadi sebuah PR besar untuk orang tua untuk dalam pendidikan kerohanian mereka. Itu jawabannya. Next. Romo, karena hari Minggu tidak terhitung dalam 40 hari masa Prapaskah, dalam 40 hari masa Prapaskah, apakah kebiasaan menyangkal diri dari hal-hal tertentu juga berlaku? Nah ini nih.
celah pertanyaan juga nih, bagus nih dari teman-teman nih. Karena hari Minggu tidak terhitung dalam 40 hari masa Prapaskah, apakah kebiasaan menyangkal diri dari hal-hal tertentu juga berlaku pada hari itu? Nah, jawabannya biasanya tidak. Tetapi karena menyangkal diri dari hal tertentu bermula dari sesuatu yang sifatnya sukarela, tidak ada peraturan resmi mengenai hal ini. Namun demikian, catatannya penting juga nih. Karena hari Minggu adalah hari perayaan, lebih tepat untuk menunda penyangkalan diri tersebut pada hari Minggu. Dengan iman dan tidak dengan berhura-hura, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Sehingga hari itu dan peristiwa itu dapat dibedakan dari hari-hari lain sepanjang masa Prapaskah dan dari pesta-pesta lainnya. Dan perbedaan yang mencolok ini memperdalam pelajaran rohani yang diajarkan sepanjang masa Prapaskah. Jadi tidak, tapi ingat bahwa hari Minggu itu juga merayakan hari kebangkitan Tuhan. Sehingga lebih tepat untuk menunda kita untuk penyangkalan diri tersebut dan juga dengan iman, dengan tidak berhura-hura. Karena kita merayakan kebangkitan Tuhan. Nah diputuskan sendiri bagaimana cara menalarnya. Tapi yang pasti tidak. Tapi ingatlah bahwa hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan, maka pasti lebih tepat untuk menunda penyangkalan diri dan juga jangan berhura-hura. Next, Oke. Mengapa menyangkal diri dari hal-hal tertentu selama masa Prapaskah merupakan kebiasaan yang baik serta bermanfaat? Baik lagi tadi. Walaupun itu tidak wajib, tapi itu menjadi suatu kebiasaan yang baik dan bermanfaat. Jawabannya, dengan menyangkal diri dari hal-hal yang kita sukai, sebetulnya kita mendisiplinkan kehendak kita sehingga kita tidak diperbudak oleh kesenangan-kesenangan kita itu. Seperti misalnya, dengan selalu memperturutkan kata hati dengan menyantap makanan akan menyebabkan apa? Kelemahan jasmani. Jika keterikatan kita itu semakin besar, kita juga tidak akan mampu menghadapi situasi-situasi yang sulit lainnya. Terbiasa memperturutkan kata hati dalam segala kesenangan itu akan mengakibatkan kelemahan rohani. Dan jika keterikatan itu semakin besar, kita juga tidak akan mampu menghadapi situasi rohani yang sulit. Misalnya, kita wajib mengorbankan kesenangan-kesenangan tertentu seperti hubungan intim di luar ikatan pernikahan atau menanggung penderitaan seperti dihina atau dianiaya karena iman. Maka dengan mendisiplinkan kehendak kita untuk menolak kesenangan-kesenangan pada saat-saat kesenangan tersebut tidak menimbulkan dosa, maka kita membentuk kebiasaan agar kehendak kita menolak kesenangan-kesenangan jika kesenangan itu mengakibatkan dosa. Nah, ada cara-cara yang lebih baik agar kita dapat menetapkan prioritas yang benar daripada hanya dengan waktu-waktu tertentu saja melakukan penyangkalan diri terhadap hal-hal yang bukan prioritas untuk menunjukkan kepada kita bahwa hal-hal tersebut kurang penting dan kita lebih memusatkan perhatian pada apa yang penting. Itu jawabannya. Next. Romo, apakah menyangkal diri terhadap kesenangan adalah akhir dari kesenangan itu sendiri? Nah, ini penting nih. Keren juga pertanyaannya nih. Apakah menyangkal diri terhadap kesenangan adalah akhir dari kesenangan itu sendiri? Jawabannya tidak. Penyangkalan diri hanyalah suatu cara untuk mengakhirinya. Dengan melatih diri kita untuk menolak godaan-godaan, ketika godaan-godaan itu tidak mengakibatkan dosa, kita melatih diri kita sendiri untuk menolak godaan-godaan ketika godaan-godaan itu mengakibatkan dosa. Maka dengan penyangkalan diri kita juga mengungkapkan keprihatinan kita karena kita gagal menolak godaan-godaan yang mengakibatkan dosa di masa lalu. Itu jawabannya. Next, Romo. Makin sulit ini. Bagaimana jika kita terlalu keras melakukan penyangkalan diri? Wah, ini bagus nih. Bagaimana, Romo? Jika kita terlalu keras melakukan penyangkalan diri? Jawabannya yang pertama,
Tuhan membuat hidup manusia tergantung pada barang-barang tertentu, seperti makanan, dan menolak menikmati cukup makanan membawa akibat yang membahayakan. Sebagai contoh, jika kita menyantap cukup makanan, dapat mengakibatkan kerusakan tubuh dan bahkan kematian. Jika kita tidak menyantap cukup makanan, haruslah ada keseimbangan antara menyantap terlalu banyak makanan dan tidak menyantap cukup makanan. Demikian juga haruslah ada keseimbangan dalam hal-hal lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita tidak dapat menetapkan keseimbangan antara yang benar dan menyangkal diri dari barang-barang yang Tuhan ingin kita miliki, maka hal tersebut dapat menyebabkan kesedihan Tuhan. Yang secara rohani adalah sama berdosanya dengan menggunakan barang-barang tersebut secara berlebihan. Jadi seseorang dapat berdosa baik dengan menggunakan barang-barang secara berlebihan atau dengan kurang mendaya gunakan barang-barang yang berguna tersebut. Jadi ada dua nih. Pertama berlebihan, yang kedua malah kurang mendaya gunakan barang-barang tersebut. Nah itu. Yang ketiga, hal tersebut dapat mengurangi keefektifan kita dalam mewartakan Injil kepada sesama. Jadi hal-hal tersebut dapat mengurangi keefektifan kita dalam mewartakan Injil kepada sesama. Yang keempat, menyia-nyiakan barang-barang yang Tuhan berikan kepada kita agar kita dapat memuliakannya. Oh, bagaimana? Jadi, itu dapat menyia-nyiakan. Yang kelima, merupakan dosa tidak tahu berterima kasih dengan menolak menikmati barang-barang yang Tuhan ingin kita miliki karena Ia mengasihi kita. Maka jika seseorang anak menolak setiap pemberian dari orang tuanya, maka orang tuanya akan bersedih hati. Dan jika kita menolak karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan akan bersedih hati karena Ia mencintai kita dan ingin memperoleh karunia-karunia-Nya tersebut. Tuh jawabannya. Nih, terakhir nih, next. Terakhir, selain dari hari Rabu Abu yang mengawali masa Prapaskah, adakah Romo perayaan-perayaan penting lainnya dalam masa Prapaskah? Nah, ini juga bagus pertanyaannya. Jawabannya ada banyak bahkan pesta para kudus dalam masa Prapaskah. Dan beberapa di antaranya berubah dari tahun ke tahun karena tanggalnya berlangsungnya masa Prapaskah sendiri juga berubah-ubah sesuai dengan tibanya perayaan Paskah. Hari-hari Minggu dalam masa Prapaskah kita mengenangkan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Tuhan Yesus seperti transfigurasi, apalagi itu. Transfigurasinya dan Yesus memasuki Yerusalem dengan jaya pada hari Minggu Palma yang menjadi tanda dimulainya Pekan Suci. Maka Pekan Suci mencapai puncaknya pada hari Kamis Putih, di mana Kristus merayakan misa pertama, Jumat Agung di mana Yesus disalibkan, dan Sabtu Suci, hari terakhir dari masa Prapaskah, di mana Tuhan Yesus terbaring di makam sebelum kebangkitannya pada hari Minggu Paskah, yaitu hari pertama sesudah masa Prapaskah. Begitu kurang lebih rangkuman tanya jawab seputar masa Prapaskah. Banyak juga, ada 23 kurang lebih yang tercatat di tempat saya. Semoga jawaban-jawaban yang diberikan sungguh membantu Anda untuk menemukan jawaban terhadap apa yang selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam diri Anda. Semoga membantu, dan sekali lagi selamat memasuki masa Prapaskah, dan semoga masa Prapaskah ini sekali lagi diingatkan bahwa pantang puasa sesal tobat kita bukan lagi cuma sekedar sebagai sebuah ritual belaka, tetapi karena sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Dan itulah yang pada akhirnya membuahkan hasil yang baik dalam iman kita dan dalam diri kita. Selamat berjuang teman-teman terkasih, dan semoga bisa sesuatu yang baik untuk kita semua. Maka sekali lagi kita akan ketemu lagi dalam cerita Mogan berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah!